Pengertian golongan 4A. Golongan 4A dikenal dengan nama golongan karbon, karena unsur pertama dalam golongan ini adalah karbon C. Golongan ini terletak di golongan ke-14 pada tabel periodik. Unsur-unsur dalam golongan ini adalah yang pertama ada karbon, dan yang kedua ada silikon, dan yang ketiga ada germanium, dan yang keempat ada timah, dan yang kelima ada timbal. Yang kedua ada nomor atom dan nomor massa. Yang pertama unsur karbon, simbol C, nomor atom 6, nomor massa 12,01. Dan yang kedua ada unsur silikon, simbol Si, nomor atom 14, nomor massa 28,09. Dan yang ketiga ada unsur germanium, simbol Ge, nomor atom 32, nomor massa 72,63. Dan yang keempat ada unsur timah, simbol Sn, nomor atom 50, nomor massa 118,71. Dan yang kelima atau yang terakhir ada unsur timbal, simbol Pb, nomor atom 82, nomor massa 207,2. Nah, untuk menentukan proton, kita perlu mengetahui nomor atom. Sementara elektron, jika dia merupakan atom netral, maka bisa dilihat protonnya. Sementara jika kation, untuk menentukan elektronnya itu nomor atom dikurang muatan. Sementara anion, nomor atom ditambah muatan. Kation itu merupakan ion positif, sementara anion itu merupakan ion negatif. Nah, untuk menentukan neutron, nomor massa dikurang nomor atom. Nah, diketahui di sini nomor atom C adalah 6. Yang hijau di sini semua adalah nomor atom. Sementara yang di atas, yang warna pink ini merupakan nomor massa di setiap unsur. Nah, diketahui C, nomor atomnya adalah 6. Nah, untuk menentukan proton itu dilihat nomor atom. Jadi kita masukkan saja di sini C itu protonnya 6, Si protonnya 14, bisa dilihat 14, 32 untuk germanium, 50 untuk timah atau Sn, dan untuk Pb atau timbal itu 82. Nah, untuk menentukan elektron, nah kita lihat di sini semuanya itu merupakan atom netral, tidak memiliki muatan. Jadi kita lihat saja, ini ditulis ulang lagi, elektronnya itu sama dengan protonnya. Jadi di sini 6, 14, 32, 50 dan 82. Nah, selanjutnya neutron. Nomor massa dikurang nomor atom. Jadi diketahui nomor massa karbon adalah 12 dan nomor atomnya adalah 6. Jadi nomor massa 12, nomor atom 6 dikurang 12 dikurang 6, 6. Sementara ini Si neutronnya itu 14. Dan untuk germanium neutronnya adalah 41. Nah, untuk timah atau Sn protonnya ada 50, elektron 50 dan neutron 69. Sementara timbal atau Pb protonnya 82, elektronnya 82 dan neutronnya adalah 125. Nah, baik teman-teman, jadi sebelum menentukan konfigurasi elektron, kita harus tahu dulu prinsip Aufbau. Nah, prinsip ini digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron. Nah, ini dia bentuk dari prinsip Aufbau. Nah, kita lihat di sini. Satu S 2. Nah, ini penjelasannya. 1x2. Satu ini
merupakan koefisien. Jadi di kulit es ini ada 1 sampai 8 koefisien. Nah, sementara di kulit P ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sementara di kulit D ini ada 3, 4, 5, dan 6. Dan di kulit F hanya menampung 2 saja, yaitu 4 dan 5. Kita lanjut. Kalian sudah tahu satu ini dan seterusnya itu merupakan koefisien yang digunakan untuk menentukan sebuah golongan pada unsur. Nah, dan S itu merupakan kulit. Ada kulit S, kulit P, kulit D, dan kulit F. Nah, sementara dua ini merupakan muatan. Nah, pada kulit S itu dia menampung hanya 2 elektron saja. Dan untuk P itu menampung 6 elektron. Dan di kulit F, di kulit D dia menampung 10 elektron. Dan di kulit F dia menampung 14 elektron. Ini jumlah maksimum dari kulit. Berapa jumlah maksimum muatan yang bisa dia tampung? Nah, seperti dilihat di sini teman-teman, ini 4F14, 5F14, ini juga, dan ini. Oke, kita akan menentukan konfigurasi elektron, periode, dan golongan suatu unsur. Nah, unsur yang kita akan hitung itu adalah karbon, silikon, germanium, timah, dan timbal. Nah, sebelum kita ingin mencari konfigurasi elektronnya, kita harus tahu dulu nomor atom di setiap unsur ini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk menentukan konfigurasinya itu muatan pada prinsip Aufbau ini dia harus sampai bisa 6. Nah, jadi kita lihat di sini 2 ditambah 2 itu 4. Nah, 4 ditambah 2 itu 6. Nah, jadi inilah konfigurasi elektron dari karbon, yaitu 1s2, 2s2, 2p2. Nah, sama seperti di Si, nah, dia itu 14. Jadi di sini harus bisa 14. 2 tambah 2 itu 4. 4 tambah 6 itu 10. 10 tambah 2, 2. 2 tambah 12 tambah 2 itu 14. Inilah teman-teman untuk germanium, dia nomor atomnya 32. Jadi konfigurasi elektronnya itu adalah 1s2 sampai 4p2. Nah, ini untuk germanium. Untuk karbon dia itu 2s2, 2p2. Untuk Si dia itu 3s2, 3p2. Sementara germanium itu 4s2, 4p2. Kita perhatikan koefisien di kulit terakhir. Oke, kita perhatikan koefisien di kulit terakhir, yaitu ini. Karbon itu berada di periode kedua, berada di periode ketiga. Ini germanium berada di periode keempat. Baik,
Sementara untuk menentukan golongan itu kita perhatikan dua muatan pada dua unit terakhir. Ini teman-teman, 2 dengan 2, ini 2 dengan 2, 2 dengan 2, 6 dengan 2, 6 dengan 2. Ini ya teman-teman. Nah, oke. Jadi karbon itu berada di golongan ke 2 ditambah 2 itu 4. Jadi karbon berada di golongan keempat. Golongan 4 berapa? Nah, teman-teman bisa lihat di sini polanya dia itu SP, 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 CS, CS, SP, S ketemu dengan P atau P ketemu dengan S, itu dia termasuk A, dia berada di blok A. Sementara kalau dia P ketemu D, itu golongan D. Ya, ini untuk menentukan dia berada di golongan A atau di golongan B. Nah, jadi dia itu berada di golongan 4A. Bagaimana dengan Si? Nah, kita lihat lagi 3S2 dengan 3P2. Nah, ini muatannya 2. Ini juga muatannya 2. Jadi dia ditambah 2 itu 4A. Ini juga sama, golongannya berada di 4A. Nah, ini juga sama, 4A. Aturan Aufbau menyediakan kerangka dasar untuk pengisian orbital 1s, 2s, 2p, 3s, dan seterusnya. Nah, itu berdasarkan tingkat energinya, tetapi tidak selalu akurat untuk semua unsur, terutama unsur transisi dan pasca transisi seperti Sn dan Pb. Nah, jadi ini adalah konfigurasi elektron dari Sn dengan menggunakan konfigurasi elektron Kr ditambah dengan 4d10, 5s2, dan 5p2. Maka Sn itu berada di periode kelima dan berada di golongan 4A. Untuk Pb, konfigurasi elektronnya itu menggunakan unsur Xe, lalu ditambah dengan 4f14, 5d10, 6s2, dan 6p2. Jadi Pb berada di periode ke-6 dan golongan 4A. Adapun elektron valensi yaitu 4, N sama dengan 2, tingkat energi utama, L sama dengan 1, yaitu subkulit P. M yaitu min 1, 0, dan 1. S sama dengan plus 1/2. Elektron valensi inilah yang berperan dalam pembentukan ikatan kimia, kovalen maupun ionik. Untuk sifat fisika, yaitu yang pertama kadar fisik, karbon, padat dan non-logam, silikon dan germanium adalah metaloid atau semikonduktor, timah dan timbal yaitu logam. Adapun titik, lele, dan didi yaitu tinggi, terutama karbon dan silikon.
kerapatan meningkat dari atas ke bawah, konduktivitas listrik meningkat dari non-logam ke logam, warnanya yaitu karbon atau grafit warna hitam dan abu-abu, silikon warna abu keperakan, germanium keperakan, timah dan timbal abu keperakan dan keabu-abuan gelap. Nah, sifat kimia, bilangan oksidasi, nah semua itu punya plus 2 dan plus 4. Karbon dan Si itu stabil di plus 4, sementara Sn dan Pb dia itu stabil di plus 2 karena efek pasangan inert elektron S itu sulit dilepas. Nah, 3, efek pasangan inert itu unsur berat seperti Sn, Pb itu cenderung mempertahankan pasangan elektron S2, jadi hanya melepaskan 2 elektron atau bukan 4. Nah, akibatnya plus 2 lebih stabil daripada plus 4. Selanjutnya itu keasaman dan kebasaan. Nah, dari atas ke bawah itu keasaman berkurang. CO2 menghasilkan asam SiO2, menghasilkan asam lemak SNO, menghasilkan unwater PbO, menghasilkan basa. Nah, sementara kebasaan itu dia meningkat. Sifat unsur karbon, dia itu non-logam. Si dan germanium itu metaloid, dia itu antara logam dan non-logam. Sementara Sn dan Pb dia itu logam, jadi mudah teroksidasi. Reaktivitas meningkat dari karbon ke Pb. Sementara katenasi atau rantai atom kuat pada karbon, makin lemah ke bawah. Nah, contoh senyawa. Karbon itu CO2, CO dan CH4. Sementara di Si itu SiO2, SiCl4, germanium, GeO2, di Sn, SnCl2, SnO, dan di Pb, PbO, dan PbCl2. Proses pembuatan A. Karbon C didapatkan dari bahan alami seperti arang, batu ara, atau grafit. Dan B. Silikon Si dibuat dengan mereduksi pasir silika Si02 menggunakan karbon pada suhu tinggi. Si02 tambah 2C menghasilkan Si tambah 2C0. Dan C. Germanium Ge diperoleh dengan mereduksi Ge0 menggunakan gas hidrogen. Ge02 tambah 2H2 menghasilkan Ge tambah 2H2O. D. Timah Sn dibuat dari biji kasiterit SN02 melalui reduksi karbon. E. Timbal Pb diperoleh dari biji galena PbS melalui 2 tahap reaksi. 2 PbS tambah 302 menghasilkan 2 Pb0 tambah 2 SO2 Pb0 tambah C menghasilkan Pb tambah CO. Untuk reaksi kimia, yang pertama, karbon bereaksi dengan oksigen yaitu C tambah O2 menghasilkan CO2. Untuk silikon dengan klorin yaitu Si tambah 2Cl2 menghasilkan SiCl4. Untuk timah dan asam klorida yaitu Sn tambah 2HCl menghasilkan SnCl2 ditambah H2. Untuk timbal dan asam nitrat yaitu Pb tambah 2HNO3 menghasilkan Pb dalam kurung NO3 tambah H2. Untuk kegunaan unsur golongan 4A, yang pertama karbon yaitu C
kegunaannya adalah sebagai bahan bakar, arang, pensil, baja, dan senyawa organik seperti hidrokarbon. Yang kedua, Si atau silikon sebagai chip komputer, kaca, semen, keramik, dan silikon dioksida. Untuk germanium yaitu Ge sebagai lensa kamera dan bahan semikonduktor. Untuk timah yaitu Sn sebagai pelipis kaleng atau anti karat, solder, dan panduan seperti logam perunggu. Timbal atau Pb sebagai aki kendaraan, pelindung radiasi, dan panduan logam berat.